Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wala quwata illa billah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga di bulan yang mubarak, bulan yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana kewajiban kita pada tahun ini. Mudah-mudahan diberi keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kewajiban seorang muslim melaksanakan ibadah puasa merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari ayat ini sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kita, karena orang-orang yang menjalankan ibadah puasa itu mendapatkan beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah kategori saumul awam, yaitu puasanya orang awam. Artinya seseorang yang melaksanakan ibadah puasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Artinya mereka selama menjalankan ibadah puasa hanya tidak makan dan tidak minum. Itulah tingkatan yang pertama. Tingkatan yang paling awal, saumul awam. Kemudian tingkatan yang kedua, ini adalah saumul khawas. Artinya tingkatan puasa yang menengah. Tingkatan puasa yang menengah ini dilakukan oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Nah, tingkatan orang-orang yang saumul khawas yang kedua ini adalah selain tidak makan, tidak minum, juga bisa menjaga syahwat, menjaga panca indera, terutama indera lisan, indera penglihatan, dan indera pendengaran. Orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa kategori yang kedua bisa menjaga lisannya artinya untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, zikir, tahlil, takmir, dan mengagungkan asma Allah. Kemudian penglihatannya untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca Al-Quran. Pendengarannya untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat yang baik, hal-hal yang baik. Sehingga lisannya tidak bisa untuk mengumpat, mencaci, dan sebagainya. Itulah tingkatan puasa yang kedua. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tingkatan yang paling tinggi adalah saumul khawasil khawas. Ini tingkatan yang paling tinggi, yaitu puasanya para kiai, para wali, para nabi dan rasul. Karena tingkatan yang paling tinggi ini selain tidak makan, tidak minum, bisa menjaga syahwat, bisa menjaga lisan pada kegiatan-kegiatan Ramadan itu ketika dia melaksanakan ibadah puasa, diiringi atau diisi dengan qiyamul lail, artinya melaksanakan sholat malam, termasuk sholat tarawih, sholat tahajud, dan sebagainya. Selain itu, untuk mengisi dan menempati kategori saumul khawasil khawas, orang yang melaksanakan ibadah puasa itu melakukan qiraatil Quran,
tartimul Quran, yaitu melaksanakan membaca Al-Quran, dan alhamdulillahirabbil alamin di tiap-tiap musola, di tiap-tiap masjid pada bulan Ramadan ini orang muslim tingkatan puasa khawas yang paling tinggi ini melaksanakan tadarus Al-Quran. Selain itu juga melaksanakan sodakoh, melaksanakan ibadah sodakoh, yaitu memberikan takjil, memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Dan inilah suatu hal yang luar biasa. Selain itu, tingkatan yang paling tinggi, orang yang berpuasa selalu melaksanakan iktikaf di masjid, yaitu mengharap karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup pada kajian pagi saat ini, bahwasanya orang yang berpuasa itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka dan didekatkan oleh Allah menuju surganya. Bagaimana sabda Nabi, "Man shoma yauman fi sabilillahi azza wa jalla yahyahallahu wajhahu 'anin nar." Dan barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa satu hari saja karena disabilillah dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan, menjaga, melindungi wajahnya dari api neraka. Itulah suatu imbalan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tulus dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.